Halo guys, perkenalkan nama saya Ketut Sugiarta Mayura. Di sini saya dari Prodi Program Studi D4 Teknik Otomasi dengan jurusan Teknik Elektro, mahasiswa Politeknik Negeri Bali. Dengan sini saya akan membuat tugas, yaitu berupa tugas bukan mata kuliah yang bernama IoT atau Internet of Things. Di sini saya akan membuat tugas tracking. Pada tracking tersebut kita akan mengetahui berapa suhu dan kelembapan pada daerah tersebut saat kita tracking untuk kita berjalan, dan kemudian kita bisa mengetahui berapa giro atau XYZ dari alat itu tersebut dan arah yang kita tuju, apakah benar ke utara atau timur atau barat. Oke, baik, berikutnya itu ada pun tujuan saya membuat alat ini, yaitu untuk mengetahui di mana terakhir tempat kita berkunjung atau kita berjalan, untuk mengetahui lah kemana lah arah kita berjalan itu, untuk men-tracking dan mengetahui berapa kelembapannya, sama seperti yang tadi saya jelaskan. Tujuannya tersebut untuk tracking atau mengetahui kemana saja kita berpindah ke suatu tempat dan yang lainnya, atau juga bisa melacak, mungkin bisa ditaruh di kendaraan atau apa, mungkin seperti itu. Baik, komponen yang saya gunakan yaitu yang pertama ada ESP32 pastinya untuk bisa terhubung internet, kemudian ada layar OLED, dan ada sensor gas, kemudian ada sensor DHT 22, kemudian ada pastinya ada GPS-nya yaitu Neo 6M, kemudian ada MPU yaitu gironya, dan ada baterai, dan jangan lupa untuk SD card-nya, itu untuk menyimpan jika kita keadaan offline. Kemudian pada penyimpanan data yang pada tracking tersebut kita ada membuat dua penyimpanan, yaitu pada SD card untuk offline, tiba-tiba misalnya ada gangguan jaringan pada tempat tersebut atau GPS tersebut mati. Kemudian ada Firebase untuk kita kalau sudah berjalan online, dan pada Firebase tersebut mengirim data ke aplikasi yang saya buat, dan disitu akan ada jalan untuk tracking setiap titik yang sudah saya tentukan, yaitu 5 detik. Berikutnya cara kerjanya saat semua alat dihidupkan sama ESP32 nya, dan kemudian ESP32 akan menyuruh GPS, giro atau MPU, DHT sensor gas menangkap semua sensor yang digunakan. Kemudian pada semua sensor ini mengirim data ke Firebase jika kita dalam kondisi online. Kemudian jika kita kondisi offline, maka akan tersimpan di SD card. Oke, kemudian kita akan tampilkan pada sebuah layar OLED ini akan menampilkan berapa suhu dari tempat yang kita tracking, kelembapan, dan apakah gasnya tersebut aktif atau gasnya bahaya atau tidak. Dan pada giro terdapat XYZ-nya, dan pada GPS sini akan menampilkan longitude dan latitude dan longitude-nya. Kemudian pada aplikasi ini saya sudah mengetesnya, dia akan menampilkan, ini saya sudah convert ke aplikasi, sini saya ditampilkan kemana kita tracking. Kita sudah tracking dari kos Kuseka, kemudian saya menuju ke Politeknik Negeri Bali. Jadi di sini pada saya sampai depan saja, karena mungkin saya terlalu malam, tidak boleh masuk lagi ke lingkungan kampus. Kemudian saya tracking ke rumah saya akan lewat rumah saya di sini, kemudian saya kembali ke kos Kuseka, kembali lagi, kemudian kita kembali ke rumah kita, tekan salah satu, jika ditekan maka ada detail sensor dengan waktu 22.15 waktu Indonesia Barat, jam 11:15 dengan suhu yang terdeteksi pada tempat tersebut itu 28 derajat Celcius dengan kelembapan 92,
dengan giro YZ nya dengan X nya min 0,05 dan Y nya 0,35 minus, dengan Z nya 0,25127 dengan arah timur. Kita benar ke arah timur baliknya dengan gas terdeteksi mungkin karena gas berada benar, kita bisa disimpan. Untuk mengetahuinya kita bisa klik pada tombol gas tersebut dan ada pun waktu juga tersimpan, dan kita klik kembali, cek yang detailnya. Oke, itu aplikasi yang kita buat. Tracking seperti ini karena saya setting 5 detik maka banyak titik tersebut. Jika ingin melihatnya bisa diklik saya. Berikutnya ada tracker saya seperti semut ya. Oke, sekian aplikasi yang saya buat, terima kasih. Oke, kemudian berikutnya cara kerja saya akan tambahkan pada video berikut. Baik, berikut adalah hasil pengujian yang saya buat pada data terkirim ke Firebase seperti itu. Kemudian pada aplikasi akan menampilkan sama seperti yang sebelumnya saya jelaskan, berupa titik banyak dan tracking garis birunya. Kemudian kita bisa menekannya. Oke,
kita bisa simpan seperti yang tadi saya jelaskan di awal video. Oke, berikut hasil visualisasi aplikasi yang saya buat seperti ini. Kemudiannya pertama, pada serial monitor terdapat pada saat terhubung ke WiFi akan setup pada Omnibus berhasil. Kenapa data tidak dilengkapi, tidak dikirim? Karena pada sebelumnya alat semua sudah terdeteksi, tetapi GPS belum terdeteksi. Oke, baik, berikutnya jika sudah terdeteksi, maka akan tertulis bacaan data dikirim ke Firebase dengan latitude segini, dengan latitude segini, dengan temperatur segitu. Oke, berikutnya jika saya sedang offline, Firebase error, connection loss, kemudian disimpan ke SD card yang sudah saya tentukan tersebut. Dengan WiFi terputus, akan disimpan ke SD card. Kemudian jika sudah terhubung dengan WiFi kembali, data dikirim ke Firebase dengan segini. Kemudian ya, data SD terhapus. Berikut adalah tampilan yang tersimpan pada SD card dengan data yang tersimpan, yaitu data _log txt, format teks ya, nah segini, kemudian dikirim ke Firebase dan hasil berikut Firebase sudah terkirim. Sama tulis di sini. Oke, baik, mungkin itu saja pengetesan dan semua alat yang sudah saya buat. Pada kendalanya yaitu cepatnya panas komponen dan menyebabkan banyaknya rusak komponen atau rusaknya komponen. Pada pertama di hati saya rusak, terlalu panas, atau mungkin saya salah menyambungkan kabel atau short. Kemudian terdampak lagi tambahan error pada OLED jika saya menyambungkan OLED-nya, MPU tidak akan terdeteksi karena pada jalur sama MPU atau gironya sama dengan OLED. Dan saya mengganti dengan OLED baru dan jati baru. Oke, semua secara aman. Kemudian dalam berikutnya lamanya atau susahnya GPS menangkap ya, itu kendala yang paling penting. GPS itu lama sekali menangkap ini. Kemudian solusinya saya harus menunggu lama dan saya sempat untuk mengganti antena. Oke, hasilnya cepat menangkap ya, mungkin tak cepat, mungkin menunggu 10 menit atau 10 menit, dengan sebelumnya saya menunggu 1 jam sampai 2 jam. Hal yang saya dapat pelajari, yang pertama, pembuatan aplikasi trackingnya, kemudian IoT-nya bekerja dengan lancar atau tidaknya, dan kita mengambil data dari sebuah database yang ditampilkan pada aplikasi. Hal yang baru, pembuatan aplikasi. Oke, itu hal yang saya dapat baru ya, dan bisa mengetahui suatu tempat yang kita tracking atau kita jelajahi ya. Oke, mungkin sekian video pembuatan project IoT tracking dari saya. Saya sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata. Saya sekian pamit undur diri. Sekian, terima kasih.